Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runtutan cerita sebenarnya. Bersama saya, Muhammad Harel. Pemirsa, di awal bulan Desember ini, tepatnya 3 Desember malam, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membuat pengumuman yang mengejutkan. Presiden Korsel berpidato dengan disiarkan secara nasional tanpa pemberitahuan. Pada pukul 10.30 malam waktu setempat mengumumkan darurat militer. Wah, sebenarnya ada apa sih? Yoon mengklaim deklarasi darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman yang dia sebut berasal dari oposisi pro-Korea Utara. Yoon juga menuduh partai-partai oposisi menyandra proses legislatif dan mengancam stabilitas nasional. Deklarasi itu juga menunjuk Jenderal Park An-soo sebagai komandan darurat militer yang langsung diberi wewenang untuk memberlakukan pembatasan aktivitas politik, mengontrol media, melarang aksi protes, serta memaksa pekerja medis untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam. Ia juga merilis sebuah dekret yang berlaku terhitung sejak Selasa malam 3 Desember 2024 pukul 11 waktu setempat. Isinya adalah segala kegiatan politik termasuk kegiatan majelis nasional, dewan-dewan lokal, partai politik, asosiasi politik, rapat-rapat umum, dan demonstrasi-demonstrasi dilarang. Semua tindakan yang menyangkal atau mencoba menggulingkan sistem demokrasi liberal dilarang. Dan berita palsu, manipulasi opini publik, dan propaganda palsu pun dilarang. Dan beberapa jam setelah pengumuman, pasukan militer bersenjata otomatis, berpelindung tubuh, dan alat penglihatan malam pun memasuki Majelis Nasional. Mereka dihadang oleh staf parlemen. Dan insiden ini memicu ketegangan di dalam gedung legislatif. Namun pemirsa, darurat militer yang dideklarasikan Presiden Yoon hanya bertahan 5 jam sebelum dicabut. Sidang darurat Majelis Nasional yang digelar sesaat setelah pengumuman tersebut menghasilkan keputusan bulat untuk membatalkan langkah Yoon. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen, termasuk beberapa anggota dari partai pendukung Yoon, memilih untuk mengakhiri kondisi darurat tersebut. Merespon tekanan dari parlemen dan protes masyarakat, Yoon akhirnya mengalah dan mencabut kondisi darurat militer. Dampak dari peristiwa ini, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun mengundurkan diri setelah darurat militer dicabut. Kim diketahui sebagai orang yang mengusulkan kepada Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer. Namun Kim kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea, Kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul terkait pemberlakuan darurat militer. Kim bahkan mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri di selnya. Setelah darurat militer dibatalkan, Majelis Nasional segera memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Namun, Parlemen Korea Selatan gagal meloloskan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol karena sebagian besar anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa menolak untuk memberikan suaranya. Selain itu, parlemen juga gagal meloloskan rancangan undang-undang untuk menyelidiki skandal yang melibatkan sang ibu negara, istri Presiden Yoon terkait gratifikasi. Di sisi lain, sebuah rancangan undang-undang atau RUU yang ditujukan untuk mendorong penyelidikan terhadap Presiden Korea Selatan telah disahkan Parlemen Nasional pada Selasa 10 Desember 2024. Presiden Yoon kini ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer.
pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Muhammad Harel, pamit undur diri. Sampai jumpa.